Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa belajar bersama. Beberapa hari yang lalu saya ikut pelatihan dan saya diseminasikan kepada anggota Kombel PS Muda ya. Yang pertama tentang program kerja pengawas sekolah 2026. Diharapkan pengawas itu mulai 2026 pola pendampingan yang inovatif ya, yaitu menerapkan pendekatan design thinking dalam kerangka 6M. Seperti apa? Jadi ada sebuah pergeseran paradigma. Jadi misalnya kalau standar yang kemarin-kemarin barangkali kita sebagai pengawas itu solusi yang kita berikan kepada sekolah itu standar, semuanya sama, seragam, gitu, tanpa mempertimbangkan keunikan atau kebutuhan real mereka. Nah, ke depan maka seharusnya bisa custom, bisa menyesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan mereka. Jadi ada dua pilar utama, kerangkanya pakai 6M, pendekatannya design thinking. Jadi peran baru pengawas ibaratnya menjadi penjahit ahli bagi pendidikan. Ya. Jadi tidak hanya memberikan baju ukuran standar, tetapi terlebih dahulu mengukur badan mereka, memahami gaya hidup pemakainya, membuat pola percobaan pas apa tidak gitu ya. Kalau perlu memintanya untuk mencoba, lalu melakukan penyesuaian sehingga apa yang kita berikan solusi-solusi kepada mereka pas untuk sekolah masing-masing satuan pendidikan. Yang pertama langkahnya adalah memetakan. Jadi mulai mengukur dan memahami kebutuhan sekolah. Tentunya ini butuh empati ya, memahami secara mendalam sehingga dapat mengidentifikasi masalah utama yang paling mendesak. Jadi aktivitas utama pengawas kan ada ini ya, tata kelola, pembelajaran mendalam, lingkungan belajar. Jadi kalau ibarat penjahit mulai mengukur, memahami gaya hidupnya, mendengarkan keinginannya. Dan langkah kedua adalah merencanakan atau membuat, seandainya menjahit itu membuat pola dan sketsa desain solusinya. Jadi dengan cara demikian maka nanti kita akan mendapatkan ide-ide kreatif. Aktivitas utamanya seperti misalnya dalam tata kelola, melakukan brainstorming strategi pendampingan. Kita sampaikan dulu semuanya kepada rencana kita kepada sekolah. Kemudian untuk bidang pembelajaran mendalam, kita merancang berbagai model pendampingan seperti pendampingan klinis atau komunitas belajar untuk mendukung metode pembelajaran baru. Untuk bidang lingkungan belajar, menyusun rencana dan menciptakan budaya sekolah yang lebih inklusif dan aman. Ini langkah keduanya. Ya. Kemudian langkah ketiga, M yang ketiga, tadi 6M, melaksanakan. Jadi apa yang sudah direncanakan, sudah brainstorming dan macam, kemudian kita melaksanakan. Kita buat prototipe, seandainya kalau di design thinking itu ada prototipe ya, mengembangkan representasi solusi yang dapat diuji.
Jadi kalau contoh implementasinya dalam tata kelola, menguji coba instrumen dan model pelaporan. Anggaran yang lebih sederhana ya, di 1 atau 2 sekolah binaan sebagai prototipe. Jadi kita coba dulu. Kemudian untuk bidang pembelajaran mendalamnya, mendampingi beberapa guru dalam mempraktekkan satu modul pembelajaran. Kemudian lingkungan belajarnya menerapkan satu program unggulan, misalnya pojok literasi atau yang lainnya, untuk uji coba. Semoga dengan beberapa sekolah binaan kita bisa uji cobakan mana yang lebih dahulu, dan mendesak di setiap sekolah bisa jadi setiap sekolah berbeda. Kemudian langkah keempat, mengevaluasi proses. Seandainya ada pengepasannya, fitting, jadi butuh umpan balik, sehingga konten utamanya pengawas secara aktif mengumpulkan umpan balik dari kepala sekolah, guru atau siswa ketika proses menjalankannya seperti apa gitu. Apakah solusi yang ditawarkan memenuhi kebutuhan gitu. Ini tentunya untuk meminimalkan risiko kegagalan. Langkah kelima, mengendalikan. Jadi setelah umpan balik kita sesuaikan, kita perbaiki. Ya. Jadi proses perbaikannya, jika hasilnya evaluasi tidak sesuai, maka pengawas tidak ragu untuk kembali ke tahap sebelumnya, misalnya gitu. Atau dari umpan balik digunakan untuk memastikan proses tetap berada pada jalur yang benar. Jadi dalam kendali. Ya. Yang keenam, meningkatkan. Jadi sudah diproduksi final bisa dicontoh yang lain ya, bisa jadi ini tujuan akhirnya adalah menciptakan inovasi yang berdampak besar dan berkelanjutan. Jadi implementasinya skala penuh. Setelah prototipe berhasil diuji dan diperbaiki, kemudian diterapkan ke seluruh sekolah binaan. Gitu. Jadi bukan garis lurus yang melainkan siklus pertumbuhannya. Mulai dari memetakan, merencanakan, mengembangkan, melaksanakan, kemudian meningkatkan, begitu seterusnya. Ini materinya. Jadi hasil akhirnya adalah peningkatan keterlibatan guru, pencapaian belajar siswanya lebih mendalam, kemudian peran pengawas lebih relevan dan strategis. Jadi Anda sebagai pengawas bukan lagi sebagai inspektur, Anda adalah arsitek perubahan. Milik Bu Nini seperti ini. Kayaknya kalau saya lihat lebih bagus ketimbang yang milik Pak Agus Sukoco, Ketua APSI. Jadi dia sebutkan di pendahuluan 3 domain ya, 3 domain dalam pendampingan kita, materi pendampingan. Kemudian Capman, ada visi misi, kemudian saran, materi transformasi pendampingan ini, kemudian 6M ya, 6M, kemudian hasil TKA dan selanjutnya begitu. Nah, kita bisa seperti ini, dan tentunya akan disesuaikan nanti kita akan pakai AI. Daripada yang milik ini ya, Bapak Agus ya, Bapak miliknya Pak Agus ini banyak banget ya halamannya, 65 halaman. Aduh, terlalu saya
ya bisa aja teman-teman bisa mengikuti ini, lihat aja babnya saja banyak banget ya, sampai 12 bab ya. Mau pakai yang ini sebagai contoh atau yang milik Bu Nini, tinggal nanti kita mainkan di lampirannya. Baik, itu contoh laporan, atau teman-teman misalnya punya milik orang lain pun bisa jadi kita contoh perencanaannya. Bagaimana cara penerapannya di dalam prompt-nya AI kita? Kita coba pakai yang ini ya, bentar. Kita coba bandingkan ya, mana yang paling bagus antara ChatGPT. Coba nanti pakai apa lagi ya? Gemini ya. Pakai Gemini lagi, terus apa lagi? Coba semua chat ini pakai ZAI. Ya pokoknya nih, Grok sudah, kok ada notifikasi tidak aman yang Grok ya. Kita coba yang lain lagi, misalnya tadi ZI, sekarang AI chat. Atau nanti yang mana yang bagus, atau kita pakai miliknya Google ya, Google, tapi kita buat mode AI. Nah ini mode AI. Baik, bagaimana caranya? Kita mulai dari ini ya, banyak sekali pesan ini. Kita mulai dari lampirkan dulu materinya. Materi-materinya kita lampirkan. Kita plus ya, tambahkan file. Kok lama banget? Oh ini dia. Ini ya. Nanti teman-teman download aja dulu materi dan Bu Nini ini, kita kemudian sama ini ya, salinan Kemendikbudristek 271. Terus apa lagi? Itu cukup sama. Kalau misalnya nanti teman-teman suka dengan yang miliknya Bapak Agus, perencanaannya Bapak Agus, ya kita lampirkan juga yang Pak Agus ini. Gitu ya, kita open. Kemudian kita kasih prompt. berdasarkan Kemendikbudristek 271 tahun 2025 itu kan, dan materi dari Bapak Agus ya, Pak Agus. Saya buatkan apa ya, kita print ini, kita buatkan, kita kenalkan dulu aja ya. Saya Muhammad Nasihin, Eskom pengawas satuan pengawas sekolah aja ya, pengawas sekolah jenjang SMK
di cabang Dinas Pendidikan wilayah Jember. Memiliki binaan sebagai berikut. Biar nanti kita sampaikan binaan kita, biar nanti di profilnya jelas ya, sekolah-sekolahnya memiliki binaan sebagai berikut. Jadi perlu kita sampaikan. Seandainya ada banyak informasi yang perlu kita sampaikan, lebih lengkap, lebih bagus. Binaan sebagai berikut. Saya ambil dulu SK ya. SK-nya belum saya tampilkan nih. SK-nya ada di dokumen. Di mana? Oh, pembagian tugas ini ya. Ini nama-nama sekolahnya. Kita copy saja. Kita taruh di promnya ya. Prom ini promnya. Oke, kita save enter biar buatkan outline rencana pendampingan satuan pendidikan kalau mau kita sampaikan, kalau kita suka yang miliknya Bu Nini nanti seperti milik, kita copy saja anunya. Tadi di mana miliknya Bu Nini? Oh, miliknya Bu Nini ini ya. Namanya saya butuh namanya nih. Dr. Nini Kristiani MPD. Ini Dr. Nini siapa? Nini Kristiani MPD. Keliru. PD. Betul enggak? Itu MPD. Nah, seperti ini dulu saja. Kita dengan seperti ini nanti kita lanjutkan per bab. Ini akan buat dengan cara yang sama. Kita coba copy dulu aja ya. Cara di Gemini sambil nunggu ya. Di Gemini kita create content from image, upload file. Wah, bisa ya Google Drive nya. Ini dia gabungan materi, kemudian apa tadi ini ya, kita open. Salinan sudah, kemudian kita submit, kita minta jalankan. Masih putar-putar nih ya. Kalau sudah nanti kita eksekusi. Ke miliknya chat si AI juga demikian. Kita paste di sini.
kemudian kita tambahkan materinya, gabungan ini sama ini lagi proses. Yang AI chat juga gitu, kita nanti milih mana yang terbaik ya. Ini kita paste yang tadi, kemudian kita lampirkan miliknya materi Pak Agus dan salinan ini. Open sambil jalan. Data yang kita coba miliknya Google nih ya. Saya juga belum pernah nyoba miliknya Google ini. Dan yang lain-lain ini juga belum pernah. Saya lebih suka ChatGPT sama Gemini. Kita coba upload file. Bisa apa enggak ya? Sebelumnya saya suka Grok ya, tapi kok sekarang ada notifikasi tidak aman. Gabungan. Oh, tidak bisa double dia ya. Yang gabungan ini dulu aja. Harus satu-satu ini. Kalau miliknya Google nih, tidak bisa sekaligus. Loh, satunya mana? Berarti hanya satu file ya. Waduh, nggak bagus ini miliknya Google kalau begini. Kita coba yang lain ya sambil. Loh, ini gabungan. Apa karena belum selesai ya? Coba yang gabungan kita coba upload lagi ya. Miliknya tadi gabungan, sekarang salinan ini. Open. Mau enggak dua? Oh, enggak mau. Miliknya Google Pak ya. Kita coba miliknya ini aja. Perpleksi ini. Katanya sih bagus. Coba aja. Bisa atau komik ya katanya ya. Kita coba pakai yang ini ya. Sama. Kita coba ya. Coba dengan asisten. Ctrl V, dan kita tambah filenya, kita lampirkan salinan sama gabungan. Oke. Wah, ini bisa. Kemarin sempat nyoba ini komit ya, tapi dia maksimal hanya 3 lampiran, itu pun 1 hari. Selebih itunya enggak bisa. Waduh, pelit banget. Kita coba hasilnya yang pertama, semoga ini outline-nya sudah milik ChatGPT. Nah, seperti ini teman-teman. Ini baru outline, nanti satu persatu per setiap bab kita ini kan. Enaknya kalau ChatGPT ininya ditulis ini ya, dilengkapi satu persatu gitu ya. Kita coba saya contohkan ya. Ini kan baru outline-nya. Saya perintahkan lagi buatkan yang laporan perencanaan tersebut lebih rinci dan detail, dimulai dari kita biasanya kalau laporan kan ada cover ya, kemudian lembar pengesahan, apalagi, dan prakata.
Kita coba. Ini langsung dibuatkan covernya. Daftar sekolah binaan ya. Dinas Pendidikan, lembar pengesahan. Wis, langsung nanti. Seandainya nama kepala cabang dinasnya dan korwasnya bisa jadi. Atau nanti kita buat sendiri ya. Ini prakata. Nah, yang berikutnya. Nah, ini untuk selanjutnya bagaimana? Ya, kita tinggal ini ya. Lanjutkan ke bab 1 gitu ya. Tinggal gini aja. Lanjutkan ke bab 1. Gini ya. Jadi dia akan mengulang dari awal, kemudian tapi ditambahkan bab 1-nya. Enaknya kalau ChatGPT begini ya. Jadi nanti ngopinya sudah full dari awal hingga akhir. Nah, ini bab 1 pendahuluan. Gitu. Coba kalau yang Gemini, ini sudah baruan ya. Kita eksekusi. Yang ZE, belum kita eksekusi ya. Kita eksekusi semuanya. Yang Google juga demikian. Nanti yang perfeksi kita coba. Ya, mana yang bagus nanti ya kita pilih. Demikian. Ini kalau dilanjutkan teman-teman bisa selesai laporan perencanaannya tahun 2026. Coba kita ChatGPT sudah dasar-dasar hukumnya, tujuan enak sudah. Begitu selanjutnya ini dia tanya bab 2, bahkan dia minta apakah bab 2 dan 3 sekaligus. Rupanya bisa nih langsung. Jadi seperti itu ya caranya. Seandainya teman-teman punya program tersendiri, program barangkali kemarin sudah angan-angan mau bikin apa, ya kita tinggal kita tanya lagi ke. Jadi tidak usah buat baru chatnya ya, chat. Jadi tetap dalam satu rangkaian ini. Jadi misalnya begini, kita coba cek ya di Gemini seperti apa. Nah ini dia 3 domain gitu ya teman-teman. Dia sampai karena di Gemini itu dibatasi jumlahnya ya. Jadi masih ini jadwal kita karena ini belum selesai ya, kita perintahkan coba lanjutkan. Kalau Gemini begitu ya. Jadi dibatasi anunya you stop this as follow. Lainnya dilanjutkan apa tidak? Program Java standar ini. Ini ya. Ini kelampiran dia. Evaluasi. Ini lanjutannya ya. Analisis. Coba. Terlalu ya. Enggak langsung ya. Kita coba kalau yang miliknya apa nih? ZA ya. Mana masih putar-putar. Aduh, lama banget ini. Kalau yang deep
AI. Oh, selesai. Anu juga nih. Bahkan dia nawarkan untuk memperbaiki grammar ya. Wis. Jadi ini outline-nya sudah sampai penutup. Kalau yang miliknya Google, wah, lumayan juga ya. Penilaian tindak lanjut evaluasi. Dia hanya 4 bab ya. Sedikit banget loh, padahal miliknya ini kan banyak ya. Kalau yang miliknya Perplexity, kerangka pemetaan, perencanaan, mengendalikan, 6M-nya dia. Bagus juga ya. Lebih detail ya. Kelihatan 6M-nya ya. Terus penutupnya mana? Wah. Dia tawarkan mau coba kita lanjutkan ya. Seperti Dokter Nenek, seperti dokumen dokter ini. Coba Perplexity gitu teman-teman. Oh ya, tadi sempat mau menampilkan ini ya. Tadi tidak bisa ya mau buka ini. Jadi nanti teman-teman coba milik saya. Jadi kita bisa lanjutkan dialog-dialog kita dengan AI ini. Kita bisa pendapatnya. Jadi dan bisa dirubah, coba dirubah lagi gitu ya, dengan dialog-dialog tadi. Saya contohnya, menurut saya karena punya program seperti yang sudah tersampaikan. Nah ini ya, ini fokus, sasaran. Ini yang program saya dari A-nya. Coba atau di daftar isi kali ya, biar enak gitu ya. Ini terlihat tidak ya? Ini. Ini ya programnya saya. Jadi kita coba kita komunikasikan ke ChatGPT, program kita betul apa tidak begitu ya. Jadi kita bisa lanjutkan chat kita dengan ChatGPT. Contohnya begini. Saya punya program sebagai berikut. Ya. Ininya kita hapus dulu. Biar nggak bingung deh. Maksudnya biar jelas ya. Kita tanyakan, berilah apa ya? Saya masukkan saran, masukan atau saran agar sesuai dengan apa tadi, Kemendikdasmen berapa tadi, 271 ya, tahun 2025.
kita kasih minta saran dulu. Nah, ini sudah menyesuaikan. Cocok apa enggak gitu ya. Dia nanti ngasih ini masukannya. Oh, sudah sesuai, perlu penguatan. Ini ya. Sangat strategis. Nah, ini masukannya. Nah, dia sudah ngasih masukan, bisa jadi baik, coba buatkan program saya di atas, dimasukkan ke dalam perencanaan ya, baik buatkan program saya di atas, dimasukkan ke dalam laporan ya, laporan perencanaan pendampingan ya, setelah menyesuaikan masukan tersebut, masukan garis miring saran di atas. Setelah buatkan program saya di atas, berarti buatkan laporan lagi ya, laporan perencanaan pendampingan. Saya buatkan 2026 dengan memasukkan ini ya, dengan memasukkan program saya di atas, setelah disesuaikan ya, disesuaikan begitu. Jadi kita kayak ngomong begitu ya, kita minta di atas kepada chat, sehingga nanti antara program kita dengan perencanaan dan strukturnya sesuai dengan miliknya Bu Nini tadi, kemudian tapi menyesuaikan dengan program kita dan binaan kita. Kita coba ya. Nah, dia perbaiki lagi. Nah, jadi dia susun lagi profil binaannya, kemudian begitu teman-teman, nanti bisa dilanjutkan.